warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Kamis tanggal 23 Maret 2023, Masika berada di sekitar Masjid Sunan Gunung Jati. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim. Dalam bahasa Arab, akar kata masjid adalah sajada, yang berarti meletakkan dahi di atas tanah sebagai lambang ketundukan atau sujud. Kata masjid menunjukkan arti tempat, yaitu tempat untuk bersujud. Dan sebagai pusat penyebaran agama Islam di masa Wali Songo, Cirebon memiliki banyak peninggalan syiar Islam. Salah satunya adalah Masjid Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Bagi para peziarah, masjid ini sudah tak asing lagi. Lokasi masjid berada satu komplek dengan makam Sunan Gunung Jati dan keluarganya. Namun, bagi masyarakat umum, tak banyak yang mengetahui jika di dalam komplek makam ada sebuah masjid. Apalagi jika dilihat dari jalan raya penghubung Cirebon Indramayu. Lokasi masjid terhalang deretan kios dan rumah penduduk dipakai berjualan. Untuk menjangkau masjid ini pun, para pengunjung harus melewati gang sempit sepanjang kurang lebih 100 meter di tengah perumahan yang cukup padat. Masjid Sunan Gunung Jati memang bukan masjid pertama yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon. Namun, masjid dengan dinding dan lantai putih bersih ini menjadi salah satu basis syiar Islam cucu Prabu Siliwangi. Masjid ini dibangun Sunan Gunung Jati sekitar 1448 Masehi. Ada hikayat yang menceritakan sejarah masjid ini. Berdasarkan hikayat yang berkembang dari mulut ke mulut, masjid ini merupakan pemberian seorang ulama besar penyebar Islam di Karawang bernama Syekh Kuro. Bahkan konon katanya, Syekh Kuro memindahkan masjid ini dari Karawang ke Cirebon dengan membungkusnya menggunakan kain sorban. Tapi kebenaran hikayat ini pun wallahu a'lam. Di masjid ini, Sunan Gunung Jati mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Di masjid ini pula dirancang strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Karenanya, masjid menjadi bagian tak terpisahkan dari syiar Islam yang dilaksanakan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berharap masjid terus dijaga dan dimakmurkan. Tak lupa, ia juga mengajarkan kepada siapapun untuk menyayangi fakir miskin. Pesan tersebut seperti tertuang dalam wasiatnya, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin", yang bermakna saya titip musola atau masjid dan fakir miskin. Selanjutnya Masika akan membahas tentang Syekh Kuro, karena bagaimanapun masjid ini ada hubungannya dengan Syekh Kuro Karawang. Diceritakan, sebelum berlabuh di pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1420 Masehi atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syekh Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa.
Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursyahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, yakni, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah, meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah ke Malaka. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan karena ia bersama santrinya langsung memberikan contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan diri masuk Islam. Dan karena ini pula lah Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyahadatillah di Karawang dikenal sebagai Syekh Kuro, yang berarti seorang yang hafal Al-Quran atau hafid dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Perkembangan pesat paguron Syekh Kuro di Karawang ini menarik hati Raja Sunda Pajajaran Prabu Anggalarang sehingga segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk meninjau pesantren Syekh Kuro. Tatkala putra mahkota itu tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang. Putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji atau Prabu Siliwangi itu pun dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan baik akhlaknya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyi Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Makkah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah patuh dalam melaksanakan syariat Islam.
Syarat tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanah-Rasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan bertempat di pesantren Kuro atau Masjid Agung Karawang sekarang, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Wallahu a'lam. Itulah sekilas tentang Syekh Kuro. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.